Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Akhirnya kembali lagi aku untuk semangat banget konten tentang cara, tutorial, tips yang semuanya akan aku bagikan kepada teman-teman secara cuma-cuma. Tapi ada syaratnya. Sebelum aku lanjutkan tips dan inspirasi berikut, teman-teman wajib subscribe dulu ya YouTube aku. Jadi biar aku dan tim tambah semangat buat kontennya. Dan kali ini karena ini sudah mendekati waktu Ramadan, dan biasanya pada saat setelah Ramadan kita akan memberikan bingkisan kepada orang-orang tersayang, orang-orang tercinta. Dan salah satunya yang paling banyak di-request oleh teman-teman adalah bagaimana cara mengemas parcel ataupun hampers yang isinya terdiri dari barang pecah belah seperti yang saat ini berada di depan saya. Dan mungkin teman-teman butuh beberapa inspirasi ataupun contoh bagaimana mengemas barang pecah belah dalam sebuah atau dalam bentuk parcel. Contohnya ada pada video berikut. Gimana? Sangat beragam kan? Jadi makanya setelah ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana cara mengemas parcel ataupun hampers yang isinya terdiri dari barang pecah belah. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Aku bersama dengan salah satu timku yang bernama Sari yang akan menemaniku untuk memberikan contoh dan sampel kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi sebelum aku lanjutkan, silahkan di-subscribe dulu ya biar kami semakin semangat untuk konten. Nah, sekarang aku kembali lagi dan saat ini seperti yang udah aku bilang tadi, aku ditemani sama salah satu timku namanya Sari. Nama lengkapnya Aini Sarinandi ya, gitu ya. Oke, aku bakalan jelasin dulu sama teman-teman apa saja alat dan bahan yang kita gunakan untuk dapat membuat parcel dari barang pecah belah. Oke, yang pertama jelas kita butuh barang pecah belahnya. Kali ini aku kasih sampel sama teman-teman. Ini adalah satu set T-set ya. Jadi ini ada handsetnya, jadi ada pakai teleponnya gitu. Terus kemudian ada cangkir, ada lepeknya kayak begini. Ini jumlahnya 5. Terus kemudian yang kedua kita butuhkan adalah keranjang. Kali ini aku ambil keranjang yang ini karena satu dia posisinya udah oke sih. Jadi kalau misalkan kita pakai itu udah oke banget begini. Terus kemudian yang bahan berikutnya adalah lem tembak beserta dengan alatnya. Kemudian setelah itu gunting. Kemudian setelah itu isolasi bening. Ya, terus plastik jangan lupa. Dan untuk tambahan biasanya aku menggunakan hiasan bunga semacam ini ataupun semacam ini pembungaannya. Dan untuk bahan-bahan dasar ini semua teman-teman bisa mendapatkannya di @e.box ya. Semuanya nanti ada di sini alamat Instagramnya. Teman-teman bisa mendapatkan semuanya alat-alat dan bahan craft di situ. Oke, jadi nanti jangan tanya lagi. Oke, kita langsung aja mulai untuk prosesnya. Yang pertama kali ini nanti kita akan bentuk bertumpuk-tumpuk sesuai dengan yang menurut kami ini agak ini ya estetik gitu. Oke, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita siapkan dulu keranjangnya untuk tempat hampersnya. Jadi biasanya di bagian tutup ini aku kasihkan di bagian belakang. Teman-teman bisa pilih model seperti ini atau seperti ini. Namun kali ini kita akan kasih contoh untuk yang model landscape seperti ini ya. Bubuhkan sedikit lem tembak di sini supaya dia tidak tergerak-gerak ya. Oke. Dan kemudian keluarkan semua pecah belah dari tempatnya pada saat kita beli. Nah, kemudian teman-teman ini yang bisa jadi perhatian dari teman-teman ya. Kalau misalkan sudah tidak menggunakan boxnya, teman-teman bisa menggunakannya sebagai ganjal kalau orang Jawa bilangnya. Jadi kita masukkan ke sini, kita kondisikan dulu, kita paskan dulu sampai posisinya nanti bisa masuk ke dalam keranjang yang ini. Ini tidak ada aturan khusus ya bagaimana caranya pada saat kita membuat kardusnya itu. Jadi yang penting kita kondisikan kardus dari tempat T-set ini tadi itu dia bisa masuk ke dalam keranjang yang sudah kita siapkan. Nah, dia bisa masuk ke sini. Jadi yang perlu teman-teman ingat ya, di sini jangan dibiarkan kosong, karena nanti dia akan orang Jawa bilang tuh ambles ya. Jadi makanya kita kasih isi.
ini juga sebagai sebuah solusi. Jadi kalau misalkan kita beli barang-barang t-shirtnya itu, kita akan meminimalisir sampah juga. Oke, kita kasih selotip pada bagian tertentu supaya dia bisa benar-benar lekat dengan keranjangnya. Seperti ini, kita pastikan dia kuat. Nah, ini kemudian langkah pertama yang harus teman-teman lakukan pada saat teman-teman mau mengemas t-shirt ini adalah yang pertama, bubuhkan solasi atau selotip pada bagian pantatnya atau bagian bawah. Nah, ini berfungsi apabila nanti kita akan membubuhkan lem di dalamnya, maka yang terdapat lemnya ataupun yang menempel pada lemnya itu adalah pada selotipnya. Jadi tidak akan mempengaruhi bentuk dari t-shirtnya. Oke? Nah, setelah terdapat selotip seperti ini berarti ini sudah aman untuk kita lem. Ya. Jadi lem pada bagian bawah. Oke, dan letakkan karena dia bagian tertinggi, maka letakkan dia di paling belakang. Nah, ini tips lagi buat teman-teman. Kalau misalkan kita mengemas hampers atau parcel, maka letakkan bagian tertinggi itu di paling belakang. Dan kemudian barang-barang yang lain kita letakkan berada di depan. Sehingga itu akan membuat parcel kita terlihat lebih bagus dan lebih estetik. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini kita akan menempel bagian-bagian yang lainnya. Jangan lupa karena dia posisinya hanya sebagai tutup, maka bubuhkan selotip benih agar dia tidak bergerak. Seperti itu, dan kita masih memberikan selotip pada masing-masing bagiannya lagi. Nah, ini mungkin sambil ngobrol dan sambil memberikan tips sama teman-temannya, sambil Sari memberikan solasi di belakangnya. Jadi kalau misalkan bagaimana cara membongkarnya kalau sudah pakai lem tembak? Caranya itu gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman tuh hanya tinggal merendam ini hampersnya itu dengan air panas, boleh air panas, boleh air hangat ataupun air biasa. Jadi nanti dia di bagian lem tembak itu dia akan melebur dengan sendirinya atau lepas dengan sendirinya ya. Jadi jangan khawatir. Nah, di sini Sari akan membantu teman-teman memberikan petunjuk cara bagaimana merangkainya ya, dan bagaimana cara menempelnya. Untuk bagian piring kecil atau lepeknya, jadi nanti kita akan bagi sehingga bentuknya akan seperti ini. Ya. Jadi kita harus bisa memberikan sebuah gambaran kepada customer ataupun kepada orang yang akan kita beri bahwa sebenarnya ini terdiri dari barang-barangnya apa saja gitu. Jadi barang-barangnya itu semuanya di showcase-kan, jadi semuanya di display. Nah, seperti biasa untuk piring kecil yang kedua itu di bagian bawah atau pantatnya kita kasih dulu. Kemudian kita tata di depannya. Sebenarnya tidak ada aturan khusus sih bagaimana cara menatanya, hanya saja kita masih harus menggunakan feeling kita ya, bahwa kayak gimana sih bagusnya nanti kira-kira di rangkainya biar enak dipandang seperti apa gitu. Oke, kalau sudah kita buat seolah-olah cangkir ini melekat pada lepeknya ya. Yang perlu teman-teman perhatikan, pokoknya jangan sampai lupa untuk menempel selotip pada bagian bawah atau bagian yang akan dilem pada keramik tersebut. Dan ini berlaku untuk semua barang pecah belah ya. Yang ini untuk bagian ini kita tempelkan di bagian background belakangnya. Nah, jika teman-teman merasa bagiannya ini ataupun rangkaiannya ini masih kurang kencang ataupun masih bergoyang, teman-teman bisa menambahkan isolasi. Seperti saat ini kita menambahkan isolasi di bagian belakang atau bagian backdrop dari hampers ini. Oke, jadi intinya pada saat kita mau mengemas
parcel dengan isi pecah belah atau barang-barang pecah belah apapun itu, kita masih harus aware apakah nanti ketika misalkan kita mengemas ini dia jatuh atau enggak. Terus kemudian pada saat mau melepas itu mudah atau tidak, itu yang harus jadi perhitungan kita. Nah seperti saat ini, kenapa kami lebih memilih untuk mengemas seperti, karena ini dari segi keamanan dia pasti sangat aman banget. Kemudian kalau pas pada saat segi melepas, kita hanya tinggal berendamnya di rendaman air hangat ataupun air yang biasa dulu. Cuman kalau misalkan air biasa itu dia agak lebih lama sedikit daripada air hangat. Oke, kita sudah sampai pada dua piring kecil berikutnya atau pepes berikutnya. Ini taruh di sini. Nah, kalau misalkan nih dibikin bertumpuk-tumpuk itu nggak takut pecah nanti pada saat bongkar. Nah, makanya pada saat dibongkar kita gunakan bantuan air. Nah, nanti akan di close sesuai dengan apa yang kami lakukan. Jadi teman-teman bisa lihat detailnya hampers ataupun parcel pecah belah ini seperti apa. Nah, oke. Jadi kita sudah bikin istilahnya rangkanya ya. Jadi hanya tinggal 3 lagi yang kita belum mas ataupun kita belum landscape. Kita belum tata. Nah ini ya, jadi nanti teman-teman akan melihat setiap kali kita mengelem dengan lem tembak, kita juga tambahkan isolasi bening di situ. Karena apa? Ini yang akan memperkuat hampers kita supaya dia tidak jatuh ataupun tidak patah atau larut ya. Oke, jadi upayakan pada saat kita mau mengelem bagian dari cangkirnya ataupun piringnya itu ada 2 ataupun 3 tempat untuk dia bertaut. Jadi misalkan ini ada dipepet-pepetin gitu biar supaya dia dapat konstruksi yang bagus ataupun dapat konstruksi yang baik sehingga tidak mempengaruhi untuk jatuh. Nah akhirnya selesai sudah kita menyusun hampers ataupun desain pecah belah ini menjadi sebuah hampers yang cantik. Berikutnya biasanya aku menambahkan atau menumbuhkan bunga agar dia penampilannya bisa jadi lebih menarik. Ini karena bagian yang kosong ada di tengah. Nah, aku taruh di sini aja. Gimana? Bagus. Nah, sekarang bagaimana nih caranya untuk menutupi bekas-bekas ataupun kardus-kardus ini dari ketidakestetikan ini nih. Nah, sini nih, karena ini ada bekas-bekasnya, maka ini yang paling mudah kita bisa gunakan. Sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Jadi yang pertama mungkin dengan kertas yang sudah kita shredder ataupun kita giling itu, tapi ini agar lebih estetik dan lebih mudah dan dia lebih fleksibel, kita menggunakan damron. Nanti hasilnya kan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membungkus parcel tersebut. Nah, untuk membungkus parcel, kami biasanya menggunakan plastik kaca. Nah, plastik kaca ini sudah kita ukur sedemikian juga. Kenapa kami menggunakan plastik kaca? Karena ini lebih fleksibel satu dan juga lebih murah ya. Oke, dan pada saat membungkus, yang perlu kita lakukan adalah kita ukur dahulu bagian depan sampai tertutup ke bagian bawah macam ini. Ya, kemudian ukur dia sampai menutupi bagian bawahnya. Ya, setelah itu kita gunting. Dan kemudian caranya yang pertama adalah
kita berikan dulu satu kekuatan utama untuk plastiknya. Jadi biasanya saya akan mengambil di bagian tengah-tengah macam ini dan kita rekatkan di keranjangnya. Oke, dan berikutnya kita hanya tinggal merapikan bagian tengah belakang dan bagian tengah depan. Nah, setelah dua bagian ini terdapat kekuatan yang memadai, kita langsung bisa merapikan ini ke arah belakang yang saat ini akan dilakukan oleh Sari. Pada proses ini memang dibutuhkan banyak sekali selotip ya kalau kita mau hasilnya benar-benar rapi. Jadi kita lipat sedikit demi sedikit plastiknya ke arah belakang. Karena apa? Jadi pada bagian ini ya, pada bagian depan ini dia harus benar-benar mulus supaya barangnya dapat terlihat dengan jelas. Kalau bagian depan ini sudah tekukan-tekukan atau kusut, maka barang ini tidak akan terlihat eksklusif atau mewah lagi. Pecah belahnya. Jadi ini juga tips buat teman-teman semuanya kalau misalkan sedang mengemas parcel ataupun hampers yang berwujud barang pecah belah. Bagian depannya itu harus kita pastikan benar-benar clean, ya, benar-benar bersih. Jadi dia akan terlihat kemewahannya, kemudian keunikan dari barang tersebut akan terlihat dengan jelas. Jadi untuk mempermudah biasanya kami akan menggunting bagian-bagian dari plastik yang menurut kami itu sudah tidak mensupport kita. Jadi hilangkan bagian yang tidak penting sehingga dia akan terlihat lebih rapi dan lebih simpel dari bagian plastiknya. Oke, kemudian ulangi lagi. Ya, kita potong dulu supaya lebih mudah. Apakah ada aturan cara memotongnya? Jawabannya adalah tidak. Yang penting bagaimana kita mengkondisikan barang kita ini dapat terkemas dengan baik. Semacam itu teman-teman, mudah banget kan bagaimana mengemas hampers ataupun parcel pecah belah ini untuk kita berikan pada orang-orang yang tersayang di hari Idul Fitri nanti. Jadi seperti ini detail bagian belakangnya untuk teman-teman bisa lihat. Jadi disiapkan beberapa potongan kecil dari selotipnya karena ini kita akan banyak sekali menghabiskan selotip di situ untuk demi kerapihan dari hampers yang kita kemas. Nah, karena ini nuansanya Idul Fitri ya, jadi kita berikan selempang. Beberapa cara memberikan selempang, teman-teman boleh ke arah sini agar ini bisa terlihat dominan selempang Idul Fitrinya. Atau kalau mau terlihat simpel, teman-teman bisa menempelkannya di bawah sini. Semacam ini. Selesai. Untuk mempercantik tampilan hampers kita, maka kita perlukan juga beberapa sentuhan kita agar dia terlihat lebih eksklusif dan lebih menarik lagi. Tunggu ya. Pertama kali kita bikin simpul dulu ya untuk pitanya. Jadi aku biasanya menggunakan pita satin, boleh yang 2 cm maupun boleh yang 5 cm. Tapi kali ini kita ambil contoh untuk yang 2 cm. Nah, itu simpulnya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan pita kado juga sih, pita kado yang tinggal diserut itu. Cuman kali ini karena kita pengen bikin contoh yang pakai pita satin, kita kasih sampel ke teman-teman yang pada bagian pita satin. Langsung kita tekuk bagian tengahnya dengan menggunakan tali kawat warna masker ini kita anggap yang dia yang paling ini ya, paling bisa masuk ke semua warna. Oke. Nah, double dengan warna biru karena nuansanya lagi biru muda dan krem ya. Kita bubuhkan tulisan Selamat Idul Fitri di tengahnya biar sesuai dengan nuansanya. Nah, kalau sudah semacam ini, kita tinggal tempelkan di bagian atas untuk mempercantik. Oke, tinggal sentuhan akhir. Begini.
Nah, ini cara ataupun tips ini juga berlaku apabila teman-teman mau mengemas parcel yang ada bagian-bagian snack, kemudian campur dengan pecah belah dan mau ditumbuk-tumbuk seberapapun. Tipsnya intinya adalah sebelum kita mengelem itu kita harus memberikan slotting dulu. Jadi nanti pada saat proses dilepasnya akan lebih mudah. Baik, sekali lagi terima kasih sudah selesai kita mengemas hampers pecah belah ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen video ini supaya kita semakin semangat untuk membuat konten-konten tutorial yang lainnya. Terima kasih.